Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya M. Saidina Hamzah. Saya dari Prodi Manajemen kelas C. Di sini saya akan membagikan beberapa materi yang saya sebelumnya sudah pelajari. Yang satu ada hakikat bahasa Indonesia, 2 ejaan yang disempurnakan, 3 kata istilah dan diksi, dan yang keempat kalimat. Oke, jangan lama-lama, kita langsung ke materinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa yang tadi saya sudah sebutkan. 1. Hakikat bahasa Indonesia, 2 ejaan yang disempurnakan, 3 kata istilah dan diksi, 4 kalimat. Lanjut yang ke pertama. 1. Hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia, bahasa sebagai simbol, bahasa sebagai bunyi, ujaran, bahasa bersifat arbiter, bahasa bersifat konvensional. Berikut menurut para ahli, dimulai dari pendapat Kerr dalam Mulyasih Tuti 2014 yang mengungkapkan bahwa ciri bahasa, hakikat bahasa adalah sebagai berikut. 1. Bahasa itu adalah sebuah sistem. Mengapa disebut bahasa itu sebuah sistem? Karena yang berarti bahasa memiliki susunan teratur, berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. 2. Bahasa itu berwujud lambang. Kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. 3. Bahasa itu berupa bunyi. Nah, ada juga bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fon atau fonem. Bunyi di luar bersin, batuk, dan lain-lain. 4. Ada juga bahasa itu bersifat arbiter. Nah, ini yang tadi saya udah disebutkan. Arbiter dipilih secara acak tanpa alasan tetapi berdasarkan kebiasaan. Sepatu disebut sepatu. Mengapa tidak disebut alas kaki? Karena bahasa itu arbiter gitu teman. 5. Bahasa itu bermakna. Kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna, namun jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. 6. Ada juga bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa harus mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep diwakilinya. Jika tidak dipatuhi, maka akan terjadi hambatan komunikasi yang terjadi karena hambatan bahasa. 7. Bahasa itu bersifat unik. Kenapa disebut bahasa itu bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik yang tidak memiliki oleh bahasa lain? Contohnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak gitu. 8. Bahasa itu bersifat universal. Meskipun unit, bahasa tetap memiliki ciri yang sama dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nominal, verbal, adjektiva, adverbia. Setiap bahasa juga memiliki unsur konsep dan vokal. 9. Bahasa itu bersifat produktif. Artinya, bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya, dari beberapa huruf akan tercipta banyak kata yang berbeda. Dari beberapa kata akan tercipta banyak kalimat yang berbeda. 10. Bahasa itu bervariasi. Nah, ini teman-teman, bahasa itu bervariasi gitu ya. Suatu bahasa dapat memiliki bermacam dialek, dan ragam yang berbeda. Kerr 2012. Dialek adalah variasi bahasa yang bersifat program. Contohnya, setiap orang memiliki gaya bicara yang berbeda. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu. Oleh karena itu, bermunculan variasi bahasa Sunda, Jawa, bahasa Flores, dan lain-lain. Sedangkan
Ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Misalnya, jika berada pada situasi formal, kita selalu berusaha menggunakan bahasa baku. Sebaliknya, jika berbicara dalam situasi non-formal, kita akan menggunakan ragam bahasa non-baku. 11. Bahasa itu bersifat dinamis. Kenapa disebut bahasa itu bersifat dinamis? Karena perkembangan budaya suatu masyarakat bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Suatu kata dapat meluas atau menyempit maknanya. Berbagai dialek akan terus bermunculan dan konsep suatu bahasa akan terus bertambah. 12. Bahasa itu bersifat manusiawi. Binatang tidak dapat menyampaikan konsep baru atau ide baru dengan alat komunikasinya. Gitu ya teman. Mengapa? Karena binatang tidak dianugerahi akal budi bahasa yang menyamai manusia gitu. Sementara itu, menurut Danawati 2017, untuk mengetahui hakikat bahasa Indonesia, kita harus menelusuri 3 aspek dasar bahasa, yakni isi bahasa, sifat bahasa, dan ciri bahasa. Gitu teman. Oke, kita lanjut yang kedua. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Soewandi. Ejaan ini diganti oleh ejaan bahasa Indonesia sejak tahun 2015. Aktivitas niaga membuat bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa penggaulan atau ligue franca di antara para pedagang yang berlainan bahasa. Lama-kelamaan bahasa ini secara merata berkembang di kota-kota pelabuhan yang menjadi pusat lalu lintas perniagaan gitu. Dalam Ihtisan Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia 1997, Lukman Ali menerapkan para pedagang Cina berusaha mengetahui sebanyak-banyaknya bahasa Melayu untuk melancarkan aktivitas perdagangannya. Mereka berhasil menyusun sebuah daftar kata Cina dan Melayu atau disebut Cina Melayu yang berisi sekitar 500 lema. Daftar kata ini dianggap sebagai leksikografi bahasa Cina dan Melayu tertua di Indonesia. Kehadiran orang-orang Arab dalam aktivitas perdagangan juga memengaruhi penulisan bahasa Melayu sehingga berkembangnya huruf Arab dan Melayu. Penulisan ini dipakai dalam naskah Melayu lama seperti dalam karya-karya sastra dan buku-buku pelajaran agama Islam. Pertengahan abad ke-17, sejumlah orang Belanda seperti Frederik de Houtman, Karper Wilters, Sebastian Decatur, Johan Roman, penulisan kata-kata Melayu dalam ejaan bahasa Belanda seperti misalnya kerjaan untuk kerajaan, ilmu untuk ilmu, dan keluar untuk keluar. Sampai akhir abad ke-19, bahasa Melayu belum distandarkan oleh pihak kolonial. Lukman Ali mencurigainya sebagai kesengajaan Belanda agar bahasa tersebut tidak menyatuhi Indonesia. Barulah pada awal abad ke-20, mungkin didorong untuk kepentingan penelitian, Belanda membuat pembangkuan lewat kitab-kitab logat Melajoe disusun oleh Corles Adrian van Ophuijsen, sejarah bahasa Melayu yang juga pernah menulis mengenai bahasa Batak dan Minangkabau, dan dibantu oleh Engkau Nawawi, gelar Soetan Momoer, serta Muhammad Taib Sultan Ibrahim pada 1901. Dari sinilah sejarah pembakuan bahasa Melayu yang selanjutnya menjadi bahasa Indonesia bermula gitu. Lanjut ke pembahasan ketiga. Kata istilah dan diksi. Beberapa rangkuman kata istilah dan diksi yang saya sudah rangkum sebelumnya. Kata istilah
Istilah adalah kata atau gabungan kata yang digunakan sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Kata diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa, makna, kata, dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan, situasi, dan nilai rasa pembaca maupun pendengar. Gitu. Lanjut keempat, kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Kalimat menurut Soelis Tiomawati 2015 adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Menurut Krida Laksana 2001, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, memiliki pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensi terdiri dari klausa. Klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan, satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan bebas, jawaban minimal, seruan, salam, dan sebagainya. Rangkaian kalimat yang baik menjadi indikator keberhasilan berkomunikasi, baik itu komunikasi langsung ataupun komunikasi tidak langsung. Setiap orang yang berbeda di belahan bumi yang berbeda memiliki kalimat berbeda pula. Hal ini karena setiap komunikasi manusia memiliki bahasa dan budaya yang berbeda gitu. Dimensi ruang, waktu, dan suasana juga memengaruhi seseorang dalam membentuk suatu kalimat dalam sebuah percakapan sehari-hari. Pembentukan kalimat dalam suatu formal dan tidak formal akan berbeda sama sekali. Pembentukan kalimat pada pagi atau sore hari pun akan berbeda karena kondisi mental yang berbeda gitu. Nah, segitu saja ya teman-teman dari materi pembahasan yang saya sudah sampaikan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.